kalau selama ini sih dokter mendapatkan informasi tidak begitu ya, apalagi produk-produk yang tidak memiliki izin Badan POM, apalagi produk-produk yang mengandung merkuri, itu tidak pernah ada masalah. Silahkan dokter lanjutkan reviewnya ya. Jadi jangan juga ikut tergiring opini, oke? Terus juga untuk AS yang mengatakan bahwa dokter tersangka di Medan ya. Dokter mohon jangan ngotot banget dong lawyernya itu. Kok memaksakan banget dokter jadi tersangka? Kayaknya pengen banget kayaknya dokter masuk gitu ya. Jadi lawyer yang profesional, melihat fakta dan data. Ya bukan karena keinginan nafsu dari kliennya. Kalau memang dokter tidak terbukti, bahkan memang kliennya ada justiper ya, terbukti semua. Bahkan bukti-buktinya sudah diserahkan ke penyidik. Jadi untuk Kapolda Sumatera Utara, dokter mohon di sini dokter sudah mendengar ya adanya kucuran, dugaan nih kucuran ke instansi-instansi aparat penegak hukum. Di sini dokter yang memohon untuk dikawal Pak Kapolda, karena sebagai dokter sebagai masyarakat ya, dokter inginnya polisi bisa dipercaya kembali oleh masyarakat. Jadi kita kawal bareng-bareng, termasuk untuk Pak Kapolda Sumatera Utara untuk ikut mengawal semua ini, karena ini sudah menjadi atensi nasional ya Bang ya. Mungkin Abang ada tambahan soal kasusnya dokter yang di Medan. Ya seperti pemeriksaan terakhir ya, itu dilakukan di Polres Tangerang Selatan. Itu kita sudah memberikan semua keterangan-keterangan apa yang dibutuhkan oleh penyidik kepolisian dan terkait dengan permasalahan apa kata-katanya bukan dokter. Jadi gini, fix bukan dokter, justiper itu ada satu kalimat yang bersambungan. Iya. Ya. Jadi bukan fix Andra Situngkir bukan dokter, enggak seperti itu. Fix bukan dokter, justiper. Kenapa? Karena seorang dokter tidak boleh dia melayani justiper kosmetik. Jadi beliau ini ya membeli kosmetik dari luar Bangkok. Berdasarkan pesanan dari orang-orang, ada linknya, bahkan beliau juga menunjukkan nomor teleponnya ya. Jadi dia akan memesan itu dan akan langsung berangkat ke Bangkok bersama dengan teman-temannya, karena pada saat itu memang bersama teman-temannya. Dia membeli ya, dan dia akan memasukkan barang itu ke Medan melalui Bea Cukai Kuala Namu. Oke ya. Nah, pada saat di Bea Cukai Kuala Namu, dokter apresiasi banget kepada Bea Cukai Kuala Namu yang menahan barang-barang tersebut. Jadi sempat tertangkap ya. Memang barang-barang tersebut sempat ditahan dan mungkin sampai saat ini pun masih berada di Bea Cukai Kuala Namu. Oke ya. Jadi di situ pun sudah jelas ya, memang dia adalah seorang justiper dan seorang dokter tidak boleh melakukan itu. Apalagi dia tahu aturan bahwa produk kosmetik yang ada di Indonesia harus memiliki izin edar Badan POM. Jadi untuk lawyernya Pak siapa Yuli Anus itu ya. Jadi dokter tekankan, Pak, itu bukan oleh-oleh Pak. Ya, itu adalah titipan. Buktinya jelas banget dari bondnya, dari chatnya, dari semuanya itu bukti jelas banget dan saat ini sudah dipenyidik. Jadi dokter mohon meskipun sebagai lawyer membela kliennya, tapi kalau kliennya salah lebih baik nasihati, bukan untuk menggiring opini masyarakat. Dok, per hari ini berdasarkan informasi Dan resminya kalau seperti itu. Semoga cepat kami terima ya, karena sampai detik ini saya belum terima sebagai kuasa hukum dokter, saya belum terima pemberitahuan tentang yang dimaksud tadi. Dan sekali lagi, apapun yang terjadi, misal dokter sebagai tersangka, apakah dokter malu? Tidak. Dokter bangga. Kenapa? Dokter ditersangkakan kenapa? Karena membongkar kedok mereka. Tidak ada sedikit pun dokter takut, apalagi malu. Dokter siap kok hadapin semuanya. Dokter terjun ke sini dengan segala resikonya. Ya Pak ya, sudah tahu banget. Karena di sini adalah mafia skincare yang cukup besar, ya, dengan segala resikonya, nyawa, harta semua sudah dokter kerahkan untuk masyarakat. Ya. Alhamdulillah juga kan kalian kemarin lihat bagaimana dokter tidak meminta datangnya, dokter diundang sebagai undangan di Komisi 6 dan akhirnya kita mendapatkan kesepakatan. Ketok palu, bukan cuma sekedar curhat-curhat yang hanya menghabiskan waktu. DPR itu bukan ajang curhat, ya. Kita ke DPR itu untuk meminta keadilan. Ya, dan keadilan untuk masyarakat, bukan keadilan untuk owner-owner skincare. Dok, izin klarifikasi soal Jadi dokter tidak akan gini, terlalu banyak fitnah yang beredar. Jadi kalau dokter klarifikasi satu-satu hanya menghabiskan energi dan waktu. Karena dokter tidak pernah yang namanya melakukan penyebaran penggiringan opini dengan buzzer. Ya. Jadi dokter menyerahkan semuanya ke penyidik. Ya, jika memang dokter terkait, mungkin hari ini dokter nggak akan berada di sini. Betul ya Pak ya? Nggak akan mungkin berada di sini. Tapi selama ini sampai detik ini tidak ada satupun bukti
Ya, yang mengaitkan Doktif, apalagi dikatakan sindikat, itu adalah fitnah yang sungguh-sungguh keji. Ya, tapi sekali lagi Doktif bersyukur alhamdulillah di kondisi Doktif yang terzolimi itu doanya Doktif pasti makbul. Ini adalah kesempatan emas. Jadi Doktif nggak pernah merasa tertekan, depresi, enggak, malah Doktif merasa bersyukur luar biasa. Ya, karena fitnah ini akan meningkatkan Doktif ke derajat yang jauh lebih tinggi. Dan masyarakat utamanya, visi dan misinya Doktif adalah membuat masyarakat jauh lebih cerdas. Dan sekarang Doktif melihat alhamdulillah masyarakat lebih cerdas dalam memilih skincare. Gitu. Mungkin Bang Ade ada pesan? Oke ya. Karena memang per Januari kemarin kan kita lihat beliau juga masih ke gereja. Jadi biarkan masyarakat yang menilai. Masyarakat yuk kita ajak masyarakat untuk berpikir dengan sendirinya. Ya. Mereka mau menggiring opini seburuk apapun ke Doktif, tetap pertolongan Allah itu yang Doktif harapkan, bukan pertolongan giringan buzzer. Ya, Doktif nggak akan mengeluarkan sepeser pun untuk membayar buzzer, tidak akan pernah. Ya, oke guys ya, makasih. Kira-kira ada juga untuk kasusnya AS ya. Doktif juga ada nih laporan AS. Jadi AS ini melaporkan, iya. Jadi dia ini memang karakternya orangnya ingin menjadikan semua orang tersangka yang melawan dia. Ya, jadi Doktif juga mohon nanti mungkin kita akan minta perlindungan dari Pak Kapolda ya untuk beberapa korban dari fitnahan AS ini. Ya, karena begitu banyak fakta-fakta yang Doktif belum ungkapkan ke publik, tapi sepertinya Doktif akan serahkan langsung ke penyidik. Ya, jadi sebaiknya nanti untuk para korban-korban yang sudah difitnah oleh AS, nggak usah khawatir, langsung hubungin aja Doktif, langsung bisa hubungin Riko, jaga lambe juga ya. Oh iya, ada satu lagi untuk kalian ya. Sebenarnya tujuan mereka melakukan ini hanya satu, untuk mengambil akun dokter detektif. Jadi serangan mereka adalah satu, akun dokter detektif. Ya, jadi kalian juga Doktif mohon kalau misalnya kalian bisa follow akun dokter detektif Hero, karena mereka ini targetnya selalu akun. Untuk apa? Supaya Doktif berhenti ya mengungkap kebenaran. Doktif nggak lantang untuk berbicara. Tapi sampai detik ini dan insya Allah ke depan Doktif tetap akan terus lantang bicara. Jadi ingat ya untuk para buzzer-buzzer, sampai detik ini lihat kan Doktif tetap lantang. Tidak ada sedikit pun ketakutan, tidak ada sedikit pun kepanikan, karena sampai detik ini tidak terbukti bahwa Doktif ada sindikat. Oke? Insya Allah nanti ya Doktif baru mau tanya nanti prosedurnya seperti apa. Apalagi sekarang hari ini dikabarkan teknik kita lagi ulang tahun ya. Selamat milad buat teknik kita. Gitu. Terus juga untuk follower Doktif yang dokter detektif 4 juta, Doktif bakalan ajakin kalian untuk umroh 10 orang. Ayo siapa yang mau? Ayo. Udah pada follow belum? Kalian aja ke bagian umroh.